Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan kita, karena semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan, jikalau sampai dengan saat ini kita semua boleh ada, ya. Amin, ya. Mari bersama-sama kita awali ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Terima kasih ya Bapa kami, Engkau Allah yang baik. Terima kasih ya Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau selalu membimbing jalan kami. Dan pagi hari ini kami rindu, kami membutuhkan kuasa-Mu, kami membutuhkan urapan-Mu. Sebab kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami mengalami ya Tuhan kesegaran sukacita yang dunia tidak bisa beri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau tolong kami semua, berikan kami kerendahan hati, berikan kepada kami hati yang terbuka ya Roh Kudus. Berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, sehingga kami semua, kami rindu boleh mengalami Engkau, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Kuduskan kami, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bawa persembahan kami ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan Engkau. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan,
kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan semata yang membuat kita tetap ada saat ini. Tanpamu kami tak mampu, Yesus. Tanpamu kami tak mampu, ya Roh Kudus. Mari pimpin hidup kami, agar kami mengenal kehendak-Mu, agar kami mengikuti jalan-jalan-Mu yang begitu baik di dalam kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami nyanyi buat Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi
Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak mulia untuk nama Tuhan. Amin. Boleh silahkan jabat tangan ke kanan kirinya, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu Tuhan. Istilahnya berlafaz memuji Tuhan. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Agungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Agungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Aku puji, aku puji, Yesus Kristus Sang Penebus. Aku puji, Yesus Tuhan dan Rajaku. Untuk nama Tuhan. Dia ciptakan semuanya. Agungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tuhan itu baik. Mari kita katakan bersama haleluya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya.
bahwa Yesus Kristus adalah penebus kita, boleh angkat tangannya tinggi. Haleluya. Yesus sobat kita yang sejati, satu sobat yang setia. Tidak ada yang lain, hanya Yesus kita. Sama-sama nyanyi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lagi Bapak Ibu, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu apa? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sebut namanya, namanya Yesus, namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Hanya nama Yesus. Namanya Yesus. Dia yang setia. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi Bapak Ibu Saudara. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Saulah yang menerima pujian kami. Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bersama-sama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Sebab Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami memahami Tuhan. Kasih setiamu begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Tanpa ada
terukur Tuhan setiamu. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Angkat suara kita menyembah Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
saudara bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Melalui pujian ini Tuhan, kami menaikkan kerinduan kami untuk Engkau berkenan membawa kami lebih dalam, tenggelam di dalam kasih-Mu Tuhan. Untuk kami bisa memahami betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Sehingga Tuhan, dengan itu, walaupun dunia di sekeliling kami runtuh, kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kami bukanlah berasal dari diri kami, tetapi berasal daripada-Mu saja. Dan biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk menganugerahkan itu semua bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini, sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang akan mempersiapkan setiap hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat siap menerima benih-benih dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga berkenan memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini, untuk hamba-Mu ini dapat Engkau pakai menjadi saluran berkat yang indah bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan tim PAW yang sudah membantu kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, senang sekali rasanya kita pada pagi hari ini bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan di tempat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya sudah minta izin terlebih dahulu sama Bapak Gembala. Saya minta izin supaya pada pagi hari ini saya bisa membawakan renungan firman Tuhan yang sudah pernah saya bawakan, gitu ya. Saya selalu berusaha untuk mempersiapkan materi yang baru, tetapi memang untuk hari ini ada beberapa jadwal yang berdekatan, gitu ya, sehingga saya merasa tidak mampu untuk selalu membawakan yang baru, gitu ya. Nah, ini memang dilema. Di satu sisi memang pengkhotbah ingin membawakan satu materi yang baru, tetapi di satu sisi yang lain kami menyadari bahwa mempersiapkan khotbah itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Tidak gampang. Kalau kita memang mau sungguh-sungguh mempersiapkan sebuah khotbah, itu tidak gampang, gitu ya. Pengkhotbah itu perlu waktu untuk merenungkan diri, untuk sendirian, gitu ya, merenungkan ayat-ayat yang akan dibawakan, gitu ya. Jadi saya sudah minta izin kepada Bapak Gembala dan Bapak Gembala sudah mengizinkan ya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan sebuah kebutuhan yang dimana kebutuhan itu tidak Bapak Ibu Saudara sekalian sadari? Coba dipikir. Kira-kira butuh apa? Ada kebutuhan apa yang kita ini tidak sadari bahwa kita membutuhkan kebutuhan itu? Ini sebuah pertanyaan yang menurut saya sulit. Karena apa? Karena menurut saya hampir semua kebutuhan itu kita ketahui. Kita sudah pikirkan, kita sudah evaluasi, dan kemudian kita sadari bahwa kita membutuhkan kebutuhan itu. Misalnya apa? Misalnya rumah, ya, selama ini kontrak, atau misalnya masih kos, gitu ya. Pasti ada pemikiran, ya, pemikiran atau di dalam hati, iya ya, perlu rumah ya. Apalagi kalau seandainya memang sudah berkeluarga, sudah punya anak, wah,
Itu pasti kebutuhan yang saya yakin bisa dirasakan. Ya, kebutuhan apa lagi? Kebutuhan misalnya kebutuhan mobil misalnya. Wah, selama ini mungkin naiknya motor atau biasanya pakai online gitu ya, taksi online atau angkutan online gitu. Lama-lama bisa kepikiran, iya ya, butuh mobil, gitu, butuh mobil. Nah, ini kan kebutuhan yang kita sadari. Nah, menurut Bapak Ibu saudara sekalian, ada tidak kebutuhan yang kita tidak sadari bahwa kita itu membutuhkan? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Kebutuhan apa? Uang? Wah, apalagi itu ya. Sangat-sangat disadari. Iya. Lalu kebutuhan apa? Saya berpikir cukup keras dan saya menemukan satu contoh. Tapi memang contoh ini tidak enak gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau kita tanpa kita sadari, kita itu menderita kanker. Kita kan tidak tahu kapan sel-sel itu hidup dan berkembang di dalam tubuh kita. Nah, artinya apa? Kalau seandainya memang, ya, ini bukan mendoakan ya, tapi memang ini untuk kita ini pendahuluan sebelum memasuki renungan firman Tuhan. Kalau memang seandainya sel-sel itu hidup dan bertumbuh di dalam tubuh kita, bukankah kita itu membutuhkan yang namanya pengobatan? Ya kan? Tapi kapan pengobatan itu kita butuhkan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kita boleh cek kesehatan kita sesering mungkin, tetapi tetap kita tidak tahu kapan persisnya sel-sel itu hidup dan bertumbuh di dalam tubuh kita, ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya ada kebutuhan yang tanpa kita sadari kita itu membutuhkan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Anugerah Hati, ya. Anugerah hati. Karena apa? Ini adalah kebutuhan yang sebetulnya seringkali tidak kita sadari. Ayatnya terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Bentar, saya lupa. Oke. Dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, kita akan coba melihat dulu di dalam latar belakang, ya. Kitab Yeremia ini latar belakangnya adalah saat itu bangsa Israel sudah berdosa, ya, berdosa, dan saat itu sedang menuju kepada yang namanya penghukuman dari Tuhan. Penghukuman dari Tuhan ini adalah peristiwa yang sudah kita kenal sebagai pembuangan ke Babel, ya. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-16, di mana ketika Yeremia dipanggil untuk diutus oleh Tuhan sebagai nabi kepada bangsa Israel, di situ Tuhan sudah mengatakan begini, maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka,
karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Jadi di sini Tuhan itu sudah menetapkan keputusan bahwa bangsa Israel ini akan dihukum, ya, akan dihukum. Nah, tentunya kalau Tuhan sudah membuat sebuah keputusan, maka tidak ada siapapun, satu orang pun yang dapat mencegahnya. Jadi artinya apa? Ini penting untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka membutuhkan yang namanya pertobatan. Tetapi tentunya kita tahu bahwa pada akhirnya bangsa Israel tetap masuk ke dalam penghukuman. Masuk ke dalam yang namanya pembuangan ke Babel. Nah, inilah yang menjadi pergumulan dari Yeremia. Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara, menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel, sampaikan pesan yang penting bahwa kalian ini akan dihukum oleh Tuhan. Sadar, bertobat, kira-kira seperti itu. Ya. Tetapi tidak didengarkan. Nah, kita lihat Yeremia. Yeremia ini dikenal sebagai nabi peratap. Digambarkan Yeremia ini sebagai seseorang yang berhati lembut, namun membawa amanat keras dari Tuhan kepada Israel. Kutipan tentang Yeremia dikatakan seperti ini. Tidak pernah manusia fana memperoleh beban yang begitu meremukkan. Sepanjang sejarah bangsa Yahudi, tidak pernah ada teladan kesungguhan yang begitu mendalam. Penderitaan tak henti-hentinya, pemberitaan amanat Allah tanpa takut, dan syafaat tanpa kenal lelah dari seorang nabi seperti halnya Yeremia. Tetapi tragedi kehidupannya ialah bahwa ia berkhotbah kepada telinga yang tuli dan menuai hanya kebencian sebagai balasan kasih kepada orang-orang senegerinya. Nah, bisa membayangkan kalau kita yang menjadi Yeremia bagaimana? Ya, di satu sisi Yeremia sebagai nabi harus menunaikan amanat yang dipesankan Tuhan kepadanya. Harus dilaksanakan. Di sisi yang lain, Yeremia ini mengasihi bangsanya, mengasihi saudara-saudaranya, Israel. Betapa rindu hati Yeremia ini melihat bangsa Israel itu bertobat. Tetapi ternyata, walaupun pesan yang disampaikan Yeremia ini adalah pesan dari Tuhan, pesan yang seharusnya dipahami dengan baik, ditaati, tapi ternyata dihiraukan begitu saja, ya. Dikatakan ia seperti berkhotbah kepada telinga yang tuli. Nah, inilah gambarannya seperti itu, ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, sekarang kita lihat struktur dari Yeremia pasal ke-17 ini. Kalau kita lihat dari pasal yang pertama sampai ayat yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di situ kita akan menemukan tentang dosa Yehuda dan nubuatan penghukuman. Ya, ayat yang pertama begini: dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Jadi jelas sekali lagi Tuhan mengatakan tentang dosa Yehuda. Lalu kemudian di ayat yang kelima sampai ayat yang keenam berbicara tentang hukuman Tuhan kepada orang yang hatinya menjauh darinya. Ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Jadi orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, digambarkan dia itu seperti semak bulus yang ada di padang gurun. Semak bulus ini tanaman hidup, ya, bahkan bisa hidup di padang gurun. Tanamannya itu bukan tinggi, tapi pendek, makanya dikatakan sebagai semak. Walaupun dia hidup, tetapi tanaman ini bukan tanaman yang dikenal sebagai tanaman yang berbuah. Tidak. Makanya orang-orang yang hatinya menjauh dari Tuhan seperti bangsa Israel tadi, itu digambarkan seperti semak bulus di padang gurun. Kelihatannya hidup, tapi keadaannya tidak enak. Masalahnya adalah, apakah semak bulus ini menyadari tentang keadaannya yang tidak baik? Saya pikir tidak. Semak bulus ini kalau misalnya dimanusiakan gitu ya, semak bulus ini mungkin akan berpikir, sing penting aku bisa hidup kok. Ya. Sing penting aku bisa hidup. Aku bisa hidup, buktinya di padang gurun pun aku bisa survive. Aku tidak membutuhkan yang lain. Gitu. Aku bisa hidup dengan kekuatanku sendiri. Nah, ini adalah problem hati yang pertama, yaitu saya beri judul hati yang tidak mau berbuah. Kenapa kok saya beri poin hati tidak mau berbuah? Karena perbandingannya sangat kontras. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, yaitu berbicara tentang berkat Tuhan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi tadi hatinya menjauh, ini sekarang hatinya melekat kepada Tuhan. Tadi berbicara tentang hukuman, tentang kutukan, ini sekarang berbicara tentang berkat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, digambarkan ia itu seperti pohon. Tadi seperti apa? Seperti semak. Ini seperti pohon yang tinggi, yang besar, bahkan yang bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang percaya atau umat Tuhan itu memang seringkali digambarkan ia seperti pohon, ya. Seperti ayat yang kita baca ini sebetulnya adalah gambaran yang juga bisa kita temukan di dalam Mazmur pasal yang pertama. Ya, kalau ingat-ingat kembali Mazmur pasal yang pertama, bunyinya mirip-mirip. Artinya apa? Memang orang itu digambarkan seperti pohon. Nah, menarik. Kenapa kok digambarkan seperti pohon? Minta tolong next. Oke. Digambarkan seperti pohon, kenapa? Karena pohon itu pun juga dikategorikan sebagai makhluk hidup. Ya, pohon itu juga dikategorikan sebagai makhluk hidup. Kemarin atau kapan ya, Lois ngomong tentang diskusi sama temannya, bicara tentang pohon. Ya, anak saya berpendapat pohon itu makhluk hidup, temannya berpendapat pohon itu bukan makhluk hidup. Ya, tapi di sini jelas di dalam ilmu biologi pohon itu dikategorikan sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena pohon itu juga punya ciri-ciri utama kehidupan. Dia bernafas. Sama seperti kita, pohon itu menghirup oksigen. Lalu kemudian pohon itu juga tumbuh dan berkembang. Sama seperti manusia. Pohon itu dapat tumbuh, membesar, dan meninggi dengan cara menambah sel-sel baru. Pohon itu juga perlu yang namanya nutrisi. Pohon itu juga perlu yang namanya makan. Sama seperti kita. Pohon itu menyerap air dan hara dari tanah melalui akar. Lalu memasak makanannya sendiri di daun menggunakan bantuan sinar
matahari. Pohon itu juga peka terhadap rangsangan. Dia dapat merespon lingkungan sekitarnya. Dia dapat bertumbuh menuju ke arah datangnya sinar matahari. Pohon itu juga dapat berkembang biak, sama seperti manusia. Pohon berkembang biak melalui keturunan baru, melalui biji maupun melalui tunas atau cangkok. Jadi ada kemiripan antara manusia dengan pohon. Dengan demikian kalau kita merenungkan bahwa orang yang melekat kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, ia sama seperti pohon. Artinya apa? Artinya orang itu tidak bisa hidup, tidak bisa bertumbuh, dan tidak bisa berkembang dengan kemampuannya sendiri. Walaupun pohon itu juga sama-sama makhluk hidup, ya, sama seperti kita, sama seperti manusia. Tetapi pohon itu tetap berbeda, ada perbedaannya. Nah, perbedaannya inilah yang menjadi yang digambarkan untuk orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia itu pasti tahu, dia pasti sadar, ya, dia pasti tahu, pasti sadar bahwa dia tidak bisa hidup, bertumbuh dan berkembang dengan kemampuannya sendiri. Istilahnya itu adalah aktif bergantung. Jadi pohon ini perbedaannya adalah dengan manusia. Kalau kita ini kan bisa bergerak bebas, ya. Kita mau mandi, kita mau cari makan, kita mau mengerjakan apapun, kita bebas. Karena apa? Kita punya kaki. Kita bisa melangkah, kita bisa berlari, kita bisa lompat, dan segala macam. Tetapi pohon tidak bisa. Pohon itu harus tertanam. Makanya saya pinjam istilah dari seorang hamba Tuhan di tempat kami, memakai istilah aktif bergantung. Jadi pohon itu tertanam. Artinya apa? Dia bergantung. Dia dalam posisi yang bergantung. Bergantung apa? Bergantung dari kondisi tanah dan air. Karena dia harus tertanam. Ya, karena dia harus tertanam. Dia tidak bisa pindah-pindah dengan seenaknya sendiri. Wah, di sini tidak enak. Tanahnya kecut. Airnya asin. Sudah aku pindah. Tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Ya. Dia bergantung pada kondisi tanah dan air. Tetapi pohon itu, kalau kita baca tadi ayatnya, kita perhatikan baik-baik, pohon itu pun juga harus aktif. Dia tidak hanya bersifat pasif, tetapi dia juga aktif. Aktifnya apa? Aktifnya adalah dia tetap harus merambatkan akar-akarnya menuju sumber kehidupan. Ya. Dia harus merambatkan akarnya ke dalam, ke tanah. Tetapi dia juga harus merambatkan akarnya, cari air untuk dia bisa hidup. Nah, ini gambaran orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Harus bisa tertanam, harus bisa aktif juga untuk cari sumber kehidupan. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita sebagai orang-orang Kristen, umat Tuhan, belajar juga untuk tertanam. Tertanam kepada Tuhan, dan juga tertanam kepada gereja. Ini penting, ya, ini penting. Anda tidak akan bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa berkembang dengan baik, kalau masih suka, apa ini? Masih suka jalan-jalan. Wah, ini tidak enak, pindah lagi, ini tidak enak, pindah lagi, ini tidak enak. Pindah-pindah terus. Saya bisa pastikan orang-orang Kristen seperti ini, hidupnya, kerohaniannya tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Sekarang senggol kanan kirinya. Wis di sini aja. Ya, senggol kanan kirinya, sudah di sini saja. Kalau memang Anda bisa bertumbuh dengan baik di tempat ini, sudah di sini saja, tidak usah jalan-jalan kemana-mana, ya. Nah,
Ini gambaran orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dia aktif bergantung, ya. Nah, sekarang kita lihat kehidupan pohon itu. Kehidupan pohon itu cuma punya fokus satu. Apa itu? Berbuah. Pohon itu tidak punya kepentingan lain, tidak punya tujuan lain. Tidak seperti semak bulus tadi yang pokoknya hidup. Tidak. Pohon itu tujuan hidupnya, fokus hidupnya cuma satu, yaitu berbuah. Ya. Apakah kita saat ini sudah punya fokus hidup untuk berbuah? Nah, sekarang kita lihat orang yang hatinya melekat kepada Tuhan diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Walaupun pohon itu sudah tertanam di tepi aliran air, dia tetap bisa mengalami yang namanya panas terik dan tahun kering. Bukan berarti dia tidak mengalami. Dia tetap mengalami, gitu ya. Tetap mengalami yang namanya panas terik dan tahun kering. Tetapi karena dia sudah tertanam dengan baik, dia sudah berakar dengan baik, ya, dia sudah mendapatkan yang namanya sumber kehidupan, menemukan yang namanya sumber kehidupan. Walaupun pohon itu sudah mengalami panas terik dan tahun kering, pohon itu tetap daunnya hijau. Pohon itu tetap tidak mengalami kekhawatiran. Dan pohon itu tetap akan terus-menerus berbuah. Ya, hari-hari ini tidak kita pungkiri ya, situasi kita tidak baik-baik saja. Semua orang mengalaminya, semua orang merasakannya. Hari-hari ini, apa yang Anda minta kepada Tuhan kalau Anda berdoa? Apakah Anda minta untuk diluputkan dari semua kondisi-kondisi yang tidak enak ini? Anda minta diberkati, ya, karena merasakan ekonomi amburadul seperti sekarang ini, atau bagaimana? Ternyata tidak. Ketika kita berjumpa dengan Injil, ketika kita berjumpa menemukan yang namanya sumber kehidupan, kita tahu fokus hidup kita itu seharusnya berbuah di tahun yang kering, di panas yang terik. Seharusnya doa kita itu bukan minta diluputkan, bukan. Tetapi doa kita adalah minta dikuatkan. Karena kita yakin kita sudah berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan Allah kita, Yesus sebagai juru selamat kita. Artinya seharusnya doa kita itu dirubah, bukan kita minta diberkati lagi. Karena semua orang sekarang mengalami kok, ya. Bukan seperti itu doanya, tetapi doa untuk dikuatkan. Ya, dikuatkan. Nah, inilah gambaran orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Apa itu? Adalah orang-orang yang diberkati. Diberkati. Nah, sekarang diberkati ini sekali lagi ya, jangan sampai salah paham. Diberkati bukan berarti rumah kita dari 1 nambah jadi 2, bukan. Diberkati bukan berarti yang naik motor sekarang naik mobil, bukan. Apa itu diberkati? Sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu supaya pohon itu tetap berbuah. Diberkati itu adalah disertai Tuhan senantiasa. Disertai Tuhan senantiasa, agar murid-murid itu dapat terus berbuah. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita semua untuk kita bisa kembali fokus berbuah. Ingat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b. Ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung, di kalimat terakhirnya dikatakan apa? Aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa kok Yesus itu harus terus menyertai kita? Karena supaya kita itu dapat terus-menerus berbuah. Menghadapi tahun kering, panas terik, murid-murid itu sangat memerlukan namanya penyertaan dari Tuhannya. Ya. Jadi diberkati itu adalah disertai Tuhan. Bukan berkat-berkat materi. Kita tidak bahas berkat-berkat materi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, catatan pentingnya begini. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kita akan melihat beberapa peristiwa yang terkait dengan pohon ara. Ya, di dalam Matius, di dalam Markus, di dalam Lukas itu ada beberapa peristiwa dan juga perumpamaan tentang pohon ara. Intinya sama, yaitu apa? Pohon ara yang tidak berbuah itu sebenarnya tidak luput dari pantauan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika melihat pohon ara tidak berbuah, kalau yang di Matius dan Markus langsung mengatakan kepada pohon ara itu, sudah, stop, kamu tidak akan berbuah lagi untuk selamanya. Akibatnya apa? Pohon itu menjadi kering dan layu. Di dalam Lukas, perumpamaan tentang pohon ara, tidak ditemukan buah di dalam pohon ara itu. Tuhan mengatakan apa? Untuk apa ya hidup dengan percuma? Tebang saja. Pengurus kebun disuruh tebang pohon ara yang tidak berbuah itu. Artinya ini menjadi teguran bagi kita. Ini menjadi pesan yang penting bagi kita, bahwa orang percaya harus berbuah. Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus? Amin. Amin ya. Maka firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita agar kita dapat terus berbuah. Situasi tidak enak memang sekarang, keadaan di mana-mana memang tidak enak, tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita semua untuk dapat terus fokus berbuah bagi Tuhan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah hati. Hati yang penuh dengan kelicikan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan begini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati yang penuh dengan kelicikan. Licik itu apa? Sifat atau perilaku seseorang yang cerdik tetapi buruk atau culas, di mana kecerdasannya digunakan untuk menipu, memanipulasi, atau membohongi orang lain demi keuntungan pribadi. Orang yang licik biasanya pandai memanfaatkan situasi, memanfaatkan kelemahan orang lain, dan tidak ragu-ragu menyembunyikan kebenaran atau tidak ragu-ragu melanggar aturan secara terselubung. Demi apa? Demi agar tujuannya tercapai. Ini licik. Nah, kalau dihubungkan dengan yang kita bahas tadi tentang pohon, licik ini mau berbicara tentang apa? Tentang tidak mau berbuah tadi. Intinya, pada dasarnya, kita ini orang-orang yang menjauh hatinya dari Tuhan. Kita ini pada dasarnya semak bulus yang tidak mau berbuah. Kita bukan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kita bukan pohon yang ditanam di tepi air, di tepi aliran air. Dan semak ini dengan segala kelicikannya berusaha bagaimana caranya untuk tetap tidak berbuah. Inilah mengapa kita perlu yang namanya anugerah hati. Gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang licik? Yang pertama, memanipulasi keadaan. Pandai memutarbalikkan fakta atau kata-kata agar dapat terlihat benar dan tidak bersalah. Orang licik itu memanfaatkan kebaikan orang lain, menggunakan kepolosan, kelengahan, atau rasa iba orang lain sebagai celah untuk mengambil keuntungan.
Orang licik itu bermuka dua. Di depan bersikap manis dan mendukung, tetapi di belakang memasang rencana-rencana untuk menjatuhkan. Orang licik itu adalah orang yang mengadu domba. Dia tidak segan-segan membenturkan dua pihak agar saling bermusuhan demi mengamankan posisinya sendiri. Orang licik akan memakai segala cara. Bagaimana caranya? Supaya dia dapat tetap tidak berbuah. Tadi sudah dikatakan, seharusnya kita ini sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seharusnya kita adalah orang-orang yang berbuah bagi Tuhan. Tetapi seperti Yeremia yang berkali-kali ngomong sama bangsa Israel, bertobat, bertobat. Ayo kembali kepada Tuhan. Sama seperti banyak orang Kristen hari-hari ini yang walaupun dikhotbahi berulang-ulang kali, siapapun pendetanya, siapapun hamba Tuhannya, pada dasarnya dia adalah tetap orang yang tidak mau berbuah. Makanya saya berikan poin di sini, apa itu hati yang penuh dengan kelicikan? Yaitu adalah hati yang tidak mau Tuhan. Ya. Hati yang tidak mau Tuhan menjadi Allahnya. Hati yang tidak mau Tuhan untuk bertahta di dalam hatinya. Hati yang tidak mau Tuhan untuk berkuasa, menguasai dirinya. Karena tahu, kalau Tuhan menguasai dirinya, artinya apa? Ya saya harus berbuah. Saya tidak mau. Maka apa yang saya harus lakukan? Licik. Gitu ya. Licik. Ini adalah bicara tentang apa? Ini adalah bicara tentang ilusi kekuasaan. Ilusi kekuasaan yang berbisik kepada kita bahwa saya tidak mau berada di bawah siapapun termasuk Tuhan. Saya harus berada di atas, menang, dihormati, dan memiliki pengaruh. Jika saya lemah, saya akan diremehkan. Karena itu, saya harus menguasai keadaan dan memakai orang lain demi mencapai tujuan saya. Jadi, sepanjang kita berbicara tadi, sebetulnya kita berbicara tentang ilusi kekuasaan. Kita berbicara tentang namanya berhala power. Kita tidak mau Tuhan. Kita mau kuasa itu ada di dalam diri kita sendiri. Bisa mengontrol diri saya sendiri. Gitu. Dan hati yang licik ini apa? Hati yang mampu menyembunyikan semua maksud-maksud kita itu. Tidak ada orang yang tahu. Bapak Gembala tidak tahu, saudara kita tidak tahu, pasangan kita tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu kalau pada dasarnya kita itu tidak mau Tuhan. Pada dasarnya kita tidak mau berbuah. Ya. Jadi ini sangat berbahaya Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau orang-orang Kristen masih mempunyai hati seperti ini, sangat berbahaya. Makanya di dalam ayat yang ke-10 kita diberikan satu peringatan ya. Siapa yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita harus kembali diingatkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang kudus dan Tuhan Allah yang adil. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, termasuk bagian terdalam dari diri kita, yaitu hati. Kita bisa pakai topeng seperti orang baik, kita bisa tampil seperti orang baik. Di dalam gereja kita bisa pakai topeng, melayani,
terlibat dalam pelayanan. Saya bukan mengatakan semua yang melayani ini pakai topeng, enggak seperti itu, bukan seperti itu saya ngomong ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa pelayanan itu seringkali juga bisa menjadi topeng. Ya. Nah, sekarang kita diingatkan kembali, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Allah kita. Termasuk hati kita. Tuhan itu tahu hati kita. Maka sekarang selama saya berbicara, kembali cek hati kita. Kembali cek batin kita, seperti apa di hadapan Tuhan. Apakah kita ini masih penuh dengan kelicikan, ataukah hidup kita sudah tulus bagi Tuhan. Kita sekarang berbicara tentang Injil. Hati yang tidak mau berbuah dan hati yang penuh dengan kelicikan yang seperti tadi kita bahas, pada dasarnya semuanya itu adalah hati yang tidak mau Tuhan. Dan hati yang tidak mau Tuhan ini adalah sebenarnya hati yang rusak, hati yang keras, dan hati yang membatu. Sudah jadi batu. Walaupun dengar khotbah apapun, berapa ribu kali, di gereja manapun sebenarnya sama saja. Licik tetap licik, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Dengan hati seperti ini sebenarnya tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Kita tidak mengubah, kita tidak bisa merubah hati kita. Kita harus jujur. Kita tidak bisa merubah hati kita. Walaupun kita tuh kepingin jadi baik. Tuhan, aku dengar khotbah pada pagi hari ini, saya kepingin jadi baik Tuhan. Ya, saya ingin berubah Tuhan. Tapi manusia tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Tidak ada jalan keluar. Apakah artinya tidak ada harapan bagi kita? Masih ada harapan. Untuk hati seperti inilah Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian, yaitu agar dapat membuang hati yang lama dan kemudian menggantinya dan memberikan hati yang baru. Kita minta kepada Tuhan untuk bisa mengganti hati kita. Kita sadar hati kita ini penuh kelicikan. Kita sadar hati kita itu tidak mau berbuah. Kita sadar hati kita itu tidak mau Tuhan. Sekarang kita minta sama Tuhan, berikan hati yang baru. Ya. Kita lihat kemenangan Yesus itu bukan melalui kuasa yang menaklukkan, melainkan dengan hati yang merendahkan diri menjadi hamba dan menyerahkan nyawanya bagi orang berdosa. Inilah hatinya Kristus. Ya. Inilah hatinya Kristus. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah juru selamat, tetapi dia tidak sembarangan memakai kuasanya demi untuk menaklukkan anak-anaknya. Tidak. Tetapi apa yang diperlihatkan kepada kita? Yang diperlihatkan kepada kita itu adalah hati yang merendahkan diri. Hati yang menjadi seorang hamba. Hati yang menyerahkan nyawanya bagi orang berdosa. Hati seperti inilah yang kita minta kepada Tuhan. Ya. Apakah mungkin? Mungkin. Kita lihat di dalam Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ada harapan bagi kita semua. Ada kabar baik bagi kita semua. Ada kabar sukacita bagi kita semua. Asalkan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hati kita diketuk untuk kita mau berubah. Ya. Kita melihat bahwa anugerah Tuhan itu ternyata
bukan hanya untuk menyelamatkan. Anugerah Tuhan itu bukan tentang kita selamat mati masuk surga, tidak. Bukan hanya itu, tetapi anugerah Tuhan itu juga untuk memampukan umatnya, sehingga umatnya dapat kembali disadarkan, memampukan umatnya untuk dapat bertobat, dan kemudian dapat kembali fokus untuk berbuah bagi Tuhan selama hidup kita di dunia. Amin. Amin. Anugerah Tuhan bukan tentang keselamatan saja, tetapi juga berbicara tentang perubahan. Dan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini adalah tentang hati. Ya, hati kita. Kita melihat seorang contoh dari seorang tokoh yang namanya John Newton. Siapakah John Newton ini? Dia adalah seorang pria yang sangat memberontak. Dia adalah seorang pria yang pemabuk dan tidak memedulikan Tuhan. Dia menjadi kapten kapal penculik dan perdagangan budak transatlantik. Dia memperlakukan para budak secara amat kejam dan licik demi mengejar keuntungan finansial belaka. Ini adalah John Newton awal kehidupannya seperti itu. Dia adalah orang yang sangat membenci dan menghina Tuhan. Ia dikenal di kalangan sesama pelaut sebagai orang yang paling kasar tutur katanya, sering mengumpat dan secara terang-terangan mengejek iman Kristen dan Alkitab. Apakah orang seperti ini ada harapan untuk bisa berbuah bagi Tuhan? Kalau kita melihat sepintas seperti ini, tidak ada harapan orang ini. Mau siapa mau berani khotbah dia? Siapa yang bisa mengubahkan orang seperti ini? Tetapi, sekali lagi, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Next. Ini yang mana ini? Saya tidak kelihatan. Oke. Tetapi lihat, pada Maret 1748, saat berlayar di Atlantik Utara, kapalnya dihantam badai dahsyat sehingga nyaris tenggelam. Dalam ketakutan akan kematian, Newton teringat ajaran iman yang pernah diajarkan almarhum ibunya sewaktu kecil. Dan ia kemudian berteriak memohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Momen tersebut menjadi awal dari perjumpaan pribadinya dengan Kristus. Tuhan melunakkan hatinya yang keras seperti batu dan memberikan hati yang baru untuk bertobat secara bertahap. Orang yang sangat kejam, orang yang sangat kasar seperti tadi, ternyata bisa mendapatkan anugerah Tuhan. Memang seringkali harus melalui peristiwa-peristiwa yang tidak enak gitu ya. Nah, ini John Newton ini mengalami peristiwa kapalnya nyaris tenggelam, ya, dihantam badai besar sehingga membuat dia begitu kecil, sangat ketakutan. Kemudian baru dia berteriak-teriak minta tolong pada Tuhan. Tuhan menjawab doanya, Tuhan jawab doanya ya. Tuhan jawab doanya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Orang seperti John Newton yang begitu kasar, jahat, luar biasa, licik seperti itu, ternyata juga mendapatkan anugerah Tuhan. Setelah bertobat total, Newton meninggalkan perdagangan budak dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Ia ditabiskan menjadi pendeta dan melayani jemaat dengan penuh kasih, kerendahan hati, serta kepedulian sosial yang tinggi. Dan kemudian berdasarkan pengalaman hidupnya yang diubahkan dari seorang penjahat atau pembuang Tuhan menjadi anak Tuhan. Dan ia menulis sebuah lagu himne legendaris yang sangat terkenal, yaitu Amazing Grace. Ya, Amazing Grace. Lagu yang sampai hari ini masih dinyanyikan, ternyata latar belakangnya, penulisnya adalah seperti ini. Ya. Bersama murid dan sahabatnya William Wilberforce, seorang anggota parlemen Inggris, Newton berjuang untuk menghapuskan praktik perdagangan budak di Inggris hingga akhirnya hukum penghapusan perbudakan disahkan. Ini kata-katanya. Saya bukan lagi orang yang dulu. Saya belum menjadi orang yang seharusnya. Tetapi oleh anugerah Allah, saya bukan lagi orang yang dulu. Mungkin kita mengatakan, hidup saya tidak sekasar John Newton.
hidup saya tidak sejahat John Newton. Buktinya saya hari ini ada di sini, saya ada di gereja, saya mengikuti ibadah di GBI Gideon Malang, ya. Ini membuktikan saya tidak sejahat John Newton. Tetapi sekali lagi, siapa yang tahu di kedalaman hati kita? Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Ya, kita mohon hati kita diganti oleh Tuhan. Hati kita mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dan kita saat ini juga merenungkan, apakah selama ini kita itu merasa sudah berbuah, tetapi bagi Tuhan, ternyata tanpa kita sadari, kita ini seperti pohon yang tidak berbuah. Mari kita sama-sama mohon kepada Tuhan, agar kita diberikan anugerah hati yang baru, hati yang tidak licik, dan hati yang mau untuk kembali berbuah, sama seperti hatinya Kristus. Amin. Saya undang rekan-rekan Praise and Worship bisa maju membantu saya. Kita akan sama-sama masuki perjamuan kudus, tapi sebelum itu saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Mentahirkan hatiku,
lagu ini. Begitu besar, Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu mengorbankanku sama kami. terima kasih untuk hingga Kau pilih jalan salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib. Pengakuan iman GPI. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh, baptisan roh. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Begitu besar kasih-Mu, sambil kita mempersiapkan roti dan anggur. Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, apakah saat ini kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa roti yang kita pegang benar-benar ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, apakah kita saat ini sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa cawan yang kita pegang benar-benar ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, saat ini kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, di dalam ibadah ini kami sudah bersama-sama merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, bahwa kami memerlukan yang namanya anugerah untuk hati kami masing-masing Tuhan. Kami menyadari bahwa di dalam hati kami masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Itulah sebabnya Tuhan, seringkali kehidupan kami masih belum bisa menghasilkan buah-buah untuk Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami mohon kepadamu, kami menyadari akan hal ini Tuhan, sehingga Tuhan kami saat ini meminta kepadamu Tuhan, memohon kepadamu, berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan, berikanlah anugerah-Mu kepada kami semua, biarlah kiranya kami semua diberikan hati yang baru, hati yang tidak licik, hati yang tulus untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama kami, untuk kami dapat berbelas kasihan dengan sesama kami yang masih belum diselamatkan, sesama kami yang masih belum berjumpa dengan anugerah, sesama kami yang masih belum berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan memakai setiap kami menjadi seperti pohon-pohon yang dapat berbuah di tahun yang kering, di tahun yang tidak enak, di dalam situasi yang serba sulit seperti sekarang ini. Biarlah kiranya Engkau dapat terus memakai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya salib Kristus itu yang akan terus memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat terus bersandar kepada Tuhan, terus bersandar kepada kuasa kasih karunia-Mu. Kami tahu kami tidak dapat melakukannya dengan kemampuan diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya dapat mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya firman yang kami renungkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, berkuasa untuk mengubah kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Dan pada minggu yang pertama ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persepuluhan dan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih ya Bapa, Engkau boleh memberikan kepada setiap kami pelita buat kaki kami untuk melangkah. Kami rindu kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan jikalau sebentar Engkau berikan kepada kami anugerah, kesempatan untuk kami bersyukur lewat persepuluhan dan juga lewat persembahan, kiranya Engkau ya Bapa yang boleh menguduskan hati kami, Engkau yang mengurapi dan juga Engkau yang memberkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Persembahan boleh dijalankan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Atas bersama pujian bahwa kasih Tuhan begitu besar. Sudah selalu bersama setiap hari.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama menengadahkan kedua belah tangan kita. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih atas pimpinan Tuhan atas ibadah ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini pulanglah dengan membawa segala berkat dan rahmat yang maha besar dari Bapa. Kasih sayang, kesetiaan dan anugerah yang luar biasa yang sudah dikerjakan oleh Sang Putra Yesus Kristus. Pimpinan, penyertaan dan persekutuan yang tiada henti-hentinya dari Roh Kudus, biarlah itu semuanya boleh ada di dalam kehidupan kita masing-masing, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Dan biarlah kiranya Allah yang Tritunggal, Allah yang kita sembah itu saja, yang akan senantiasa menyertai, memimpin, melindungi, dan memberkati kita semua. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.